bahagia dengan apa? Dengan apa yang pernah dia lakukan di dunia, yang pernah diusahakan di dunia. Ya, ini amalan-amalan soleh yang dia lakukan, dia senang. Ya, melihatnya di akhirat. Salatnya, zikirnya, ya, puasanya, dia senang dengan itu. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, orang yang paling bahagia di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak istighfarnya. Nah, orang yang paling bahagia di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak istighfarnya, permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, la tasma'u fiha laghiyah. Ya. Di dalamnya, dalam surga itu engkau tidak akan mendengarkan laghiyah, ya, kata yang sia-sia. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, yang sahih juga, Rasulullah pernah membaca la tusmi'u laghiyatun, tidak akan diperdengarkan laghiyah di dalam surga. Dalam riwayat yang lain la yusma'u laghiyah. Ya, ini bacaan-bacaan yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Ya. Fiha 'ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada, ya, kursi-kursi yang tinggi, ya, kursi apa namanya, kursi yang empuk, ya, atau tempat-tempat duduk yang tinggi. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang diletakkan, yang sudah tersedia. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi. Ya. Wa zarabiyyu mabthuthah, dan permadani-permadani yang terhampar dan tersusun. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma ahlul khair fawujuhuhum yaumal qiyamati na'imah. Adapun orang-orang yang melakukan kebaikan, yakni para pelaku kebaikan di dunia, ahlus sunnah wal jamaah, ya, ini lebih khusus lagi penyebutannya karena kita pada pekan kemarin menyebutkan bahwa, ya, amilatun nasibah itu termasuk tafsirannya apa? Termasuk diantaranya adalah ahlul bid'ah yang banyak sekali beramal di dunia, akan tetapi di akhirat ternyata tidak diterima ibadahnya, ya, tidak diterima apa? Ibadahnya, karena mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya'dzan billah. Semoga Allah menghindarkan kita dari yang seperti ini, ya. Capek-capek tapi ternyata apa? Tidak diterima ibadahnya. Ya. Makanya nanti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di telaga menunggu kita semua, ya, kemudian malaikat sibuk-sibuk apa? Sibuk-sibuk mengusir orang. Jangan masuk. Ya, mereka juga mau datang ke telaga Rasul. Ya. Kata Rasulullah, kata malaikat jangan masuk. Rasulullah teriak, ummati itu umatku itu. Ya, kenapa diusir umatku? Kemudian malaikat berkata apa? Innaka la ta'lamu madza ahdatsu ba'daka. Kamu Muhammad tidak tahu apa yang mereka, ya, ada-adakan, ya, perbuatan-perbuatan baru yang mereka lakukan apa? Setelah engkau meninggalkan mereka. Apa kata Rasulullah? Pergi jauh dari saya. Ya, waliyadzubillah. Ini ancaman bagi pelaku bid'ah. Maka, ya, wujuhu ahlil khair, yakni ahlus sunnah wal jamaah, ya, wajahnya ahlus sunnah wal jamaah ketika itu apa? Na'imah, berseri-seri. Qad jarat alaihim nadratan na'im fanaddarat abdanuha
wastanarat wujuhuhum wasarru ghayatas surur. Yani mereka ya telah bercahaya, ya, bercahaya badannya, ya, bercahaya badannya sehingga membuat wajahnya pun bercahaya. Wastanarat wujuhuhum wasarru ghayatas surur. Pelaku-pelaku kebaikan ketika itu sangat bahagia. Ya, bisa kita lihat ya, kalau orang-orang bahagia, masya Allah wajahnya luar biasa. Pengantin baru, masya Allah, senang sekali dilihat mukanya kan. Kita juga lihat mukanya ikut senang. Ya, kecuali pengantin baru yang uang panainya pinjaman. Ini biasanya agak murung itu. 50 juta, 100 juta pinjaman, waduh. Habis nikah pun tidak bahagia. Tapi kalau tidak ada beban, masya Allah bahagia mukanya. Kita saja yang lihat ikut bahagia. Kalau dia poligami, pengen juga rasanya kita poligami ketika lihat dia gitu ya. Ya, itu baru menikah, itu baru ketemu dengan istri baru, bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau di surga? Ya, yang dilihat apa? Kenikmatan, semuanya kenikmatan. Semua ketika di dunia yang dijanjikan oleh Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, di dunia, oh ternyata begini aslinya, ya. Coba mendengar tentang bidadari saja, itu kan kita bahagia betul. Mendengarkan tentang surga, kerikil-kerikilnya adalah mutiara, dinding-dindingnya emas, itu kan bahagia betul kita. Padahal tidak sama apa yang di dunia dengan di akhirat, yang sama cuma namanya, ya. Nah ketika nanti orang sudah masuk surga, itu dilihat, oh ternyata begini, keindahannya luar biasa. Ya, keindahannya luar biasa. Maka apa? Ya, senang sekali. Dan kesenangan itu kenapa disebut di sini wujuhuhum, yang disebutkan wajahnya yang bercahaya, karena apa? Karena ya, memang biasanya orang senang itu sangat nampak dari wajahnya. Ya. Ya, kita saja baca begini bahagianya luar biasa gitu. Ya, baca Al-Quran tentang surga, bahagianya luar biasa, itu kan. Bagaimana nanti kalau masuk surga? Ya, semoga kita semua masuk surga Allah, insyaallah, ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian lisaiha radiyah, yani alladhi qaddamathu fid dunya min al-a'mali salihah wal ihsani ila ibadillah. Ya, ketika di akhirat nanti diperlihatkan kepada mereka, ya, amalan-amalan kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia, ya, sehingga mereka senang dengan itu. Wah, untungnya saya kerja dulu begini, untungnya saya kerja dulu begini. Ya, bahagia dia yang dia pernah lakukan di dunia. Ya, ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh. Ya, kemudian ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ya, membantu orang-orang miskin, dia bahagia sekali nanti itu. Ya. Kalau ada yang pernah kasih makan orang, kasih buka orang, membantu temannya, ada yang kerja rumah dia ikut rame-rame, bikin masjid ikut rame-rame, ya, nanti dilihat, ya aduh Allah, bahagia betul dia, merasa sangat beruntung ketika melakukan itu. Ya, meskipun tetap ada penyesalan seperti yang kita sebutkan kemarin. Kenapa tidak lebih banyak dulu? Ya, kenapa tidak lebih sering saya dulu? Ya, akan tetapi sudah sangat puas dengan apa? Dengan apa yang dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mereka ridha dengan amalan-amalannya. Idz wajadat thawabuhu munakhiran mudha'afan fahamidat iqabahu atau fahamidat uqbahu wa hasala laha kullu ma tatamannahu. Maka dia ketika mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan di dunia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ya sangat bahagia dengan itu. Ya, dia mendapatkan semua yang dia inginkan, yang dia harapkan. Ya. Hasala laha kullu ma tatamannahu. Wa dzalika annaha fi jannatin. Kenapa demikian? Karena fi jannatin, di surga itu jami'atun li anwa'in na'imi kulliha. Karena di surga itu mengumpulkan semua jenis-jenis kenikmatan, semuanya. Aliyah, ya, dan surga itu tinggi. Fi mahalliha wa manaziliha. Surga itu tinggi tempatnya. Ya. Wa mahalliha fi ala illiyin, dan tempatnya di atas
Iliyin, ya, yang sangat tinggi. Ya, surga itu sangat tinggi. Ya, wa manaziluha masakinun aliyah, tempat rumah-rumah yang ada dalam surga itu tempat-tempat tinggal yang sangat tinggi. Laha ghurafun min fawqil ghurafi, ya, ghurafun mabniyatun yusharrafuna minha ala ma a'adda Allahu lahum minal karamat. Ya, di dalam surga itu ada kamar-kamar yang dihias-hiasi, ya, dimuliakan dengan apa? Dengan karamah, ya, kemuliaan-kemuliaan yang Allah telah persiapkan untuk hamba-hambanya yang masuk surga itu. Kutufuha daniyah, ya, apa namanya, dahan-dahan, apa namanya teh, tangkai-tangkai tempat buah itu dekat, ya. Ay katsiratul fawakih alladhiza almuthmira bithimari alhasanati sahla at-tanawul, ya. Jadi pohon-pohon, apa namanya, buah-buahan nanti di akhirat itu, di surga itu, ya, pohon-pohonnya berbuah lebat dengan buah-buah yang sangat enak. Seperti kita bilang, ada ikhwan fillah sallallahu iyyakum, ya, buah-buah di dunia ini dengan di surga itu sama, namanya saja, ya, untuk memberikan gambaran kenikmatan, akan tetapi hakikatnya tidak sama, ya. Tidak bisa di kenikmatan, keindahan buah-buahan, kenikmatannya, aromanya itu tidak bisa ditangkap oleh akal manusia. Ya, tidak ada yang seperti itu yang pernah dilihat oleh manusia. Tidak ada yang seperti itu yang pernah, buah seperti yang di surga yang pernah didengar oleh manusia, tidak ada. Ya, adapun nama-namanya hanyalah apa? Ya, untuk menggambarkan kepada manusia. Namanya saja yang sama, tapi hakikatnya tidak sama. Ya, dan buah itu berbuah, apa namanya, pohon itu berbuah lebat dan gampang untuk dipetik, ya. Bihaitsu yanalunaha ala ayyi halin kanu, ya. Bagaimanapun keadaannya orang itu bisa dapat dia. Baring-baring mau makan apel, datang apelnya, makan dengan sangat mudah. Tidak perlu dia mengeluarkan apa, tidak perlu dia payah-payah, tidak perlu dia capek-capek panjat, tidak perlu, ya. Duduk-duduk saja datang sendiri minum, ya. Masya Allah, saya minum dulu ya. Ini bukan iklan. Jazakallah khair. Baik. Sampai mana tadi? La yahtajuna an yas'adu syajaratan aw yasta'si alaihim minha thamara. Tidak perlu dia berusaha untuk mendapatkan apa, buahnya. Tidak perlu dia panjat pohonnya. Cukup, ya, dia memikirkan saja, menginginkan saja, sudah datang buahnya. Masya Allah. Semoga semua kita merasakan ini. La tasma'u fiha laghiyah, ya. Di dalam surga kalian tidak akan pernah mendengarkan laghiyah, ya, tidak akan pernah mendengarkan perkataan yang sia-sia, perkataan jelek, ya, sia-sia saja enggak, apalagi perkataan yang jelek, ya. Ini menunjukkan apa? Kenikmatan yang sempurna, ya, menunjukkan kenikmatan sempurna di dalam surga, ya. Kalau kita kan, ya, dengan suami, dengan istri, meskipun pengantin baru, ya terkadang ada perkataan-perkataan yang bikin kita tersinggung, dan itu sangat mengganggu, ya tidak? Punya teman, ya, akrab, ngomongnya akrab, tapi kadang-kadang keluar hal-hal yang tidak bagus dari mulutnya. Makanya siapa itu, ada seorang ulama yang pernah menulis buku, di antara adab penuntut ilmu adalah kalau sudah punya teman maka jangan bercanda dengan temannya. Justru dilarang bercanda, ya, atau dilarang banyak bercanda, karena banyak bercanda ini kadang melukai hati seseorang, ya. Terkadang kita maksudnya akrab, kita maksudnya baik, tapi orang tidak serap di hatinya, kan gitu, ya. Jadi di dalam surga itu perkataan yang didengar adalah perkataan-perkataan yang enak-enak saja, ya. Ini menambah kenikmatan, ya. Coba itu kalau kita datang ke mana? Datang ke tempat-tempat yang pelayanannya bagus, ya. Ya, Assalamualaikum Pak.
ada yang bisa dibantu, itu kan enak betul itu. Iya kan? Iya, mau ki apa Pak? Mau transfer, silakan Pak ke sini ki. Kan enak betul itu. Ya. Itu saja enak, bagaimana kalau di surga nanti? Yang kita dengar orang berzikir, yang kita dengar orang baca apa namanya? Ya, ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Kan enak betul. Nah, ini menunjukkan apa? Kenikmatan yang sempurna pada Al-Qur'an, sampai perkataan-perkataan yang sia-sia saja tidak ada di sana. Ya. Ya, yakni perkataan-perkataan lagwin wa batilin fadlan an kalamil muharram. Ya. Tidak ada perkataan-perkataan sia-sia, ya, perkataan-perkataan batil, ya, terutama apa? Apalagi perkataan-perkataan yang haram, tidak ada di sana. Bal kalamuhum kalamu hasanin. Ya, orang-orang di surga itu kalau berbicara perkataan mereka bagus-bagus, baik-baik, santun-santun. Ya, mustamilatun ala dzikrillah ta'ala wa dzikri ni'amihi al-mutawatirah alaihim. Ya. Yang perkataan-perkataan indah itu mencakup zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya menyebut-nyebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang sangat banyak kepada mereka. Alal adabi al-mustahsanah, ya, dengan adab-adab yang bagus. Ya. Jadi kalau ada orang berbicara dengan perkataan yang bagus, ya, sudah bagus ucapannya, bagus juga apanya, ya, sopan santun juga, bagus juga tingkah lakunya, itu kan enak betul, ya. Makanya kenapa banyak apa namanya, banyak suami yang selingkuh, itu kan kasus. Karena kalau di rumah ketemu istrinya saking ngutang Nabi bicarakan, nah, saking apa, saking mau beli ini mau beli itu, capek suaminya pulang gitu. Ya. Sampai di kantornya apa? Ketemu dengan perempuan-perempuan cantik, ya. Kalau bicara pasti senyum. Gimana kabar Pak hari ini? Gitu kan. Waduh. Ya, senang dia tinggal di kantor. Ya, pulang di rumah, pulang kepada bencana. Ya. Coba kalau di rumah, ya. Makanya itulah baiti jannati, rumahku surgaku, itu begitu. Ketika kita pulang kita dapati istri dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdandan untuk kita, bagus pakaiannya, bagus baunya, iya kan? Ya, biar baju baru kalau bau bawang, nah, sama ji. Ya, tidak semangat. Kemudian kita disambut, ya, dengan perkataan yang indah, ya. Mau panas atau mau dingin Mas, kan? Nah. Maksudnya apa ini panas dingin? Mau panas bakso, mau dingin ya air es katanya. Ya, itu kan enak betul. Itu yang disebut surgaku apa? Rumahku surgaku, sehingga orang rindu dengan rumahnya. Demikian pula anak-anak. Ya, demikian pula anak-anak. Ya. Kenapa sekarang anak-anak banyak yang apa? Banyak yang lebih memilih di jalanan, banyak yang lebih suka di tempat game, karena dia mendapatkan apa yang diinginkan di sana. Dia mendapatkan kasih sayang di sana. Ya. Dia dapatkan penjaga PlayStation, penjaga warnet. Masuk Miki dek, ya di situ Miki, ya di situ Miki. Tidak ada yang ganggu kok di situ. Coba. Kalau di rumah, pegang HP lagi nih, gitu kan. Bukan berarti kita disuruh kasih HP anak-anak, tidak. Tapi apa? Ya, ketika dilarang dengan baik. Ya, sehingga rumah kita menjadi apa? Menjadi surga bagi anak-anak kita. Ya, orang-orang di dalam rumah bicaranya lembut-lembut, tidak kasar-kasar. Iya tidak? Surga rumah begitu. Ya. Sekarang kan kacaunya generasi ini kan seperti itu. Di rumah bapak ibunya cuma taunya marah-marah. Ya, apa itu sekolah ndak ngajari agama anak-anak? Apa aja kurang kalau ke sekolah? Ya, sampai di sekolah itu orang tuanya ndak pernah ngajarin anaknya ini. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak kemana Pak? Ke jalanan. Ya, saya pernah nonton satu video itu ahli parenting, ya. Dia cerita bahwa ada seorang anak yang tertangkap karena anak muda, masih sangat muda, tertangkap karena mengedarkan narkoba. Ya. Akhirnya mau diusut lebih dalam, lebih jauh siapa jaringan-jaringannya, maka anak tersebut digunakan untuk apa? Menjebak temannya. Ya. Nah, kata beliau dia pergi sama polisi, diawasi anak itu. Ternyata setelah sampai di
tempat yang dijanjikan. Apa yang dilakukan oleh orang yang kasih dia narkoba? Pertama kali apa? Pertama kali dipegang pundaknya anak itu. Ya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh bapaknya di rumah. Pegang pundak anak. Insyaallah anak saya ini hebat ini. Sudah pintar baca Quran. Pernah enggak kita seperti itu? Ya. Kemudian apa dibilang? Apa kamu bahagia? Ya, akhirnya apa? Anak itu mengalirkan air matanya. Kenapa? Tidak pernah orang tuanya tanya begitu. Bahagia kina? Ya, apa kita suka nak? Pernah tidak kita tanya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah duduk-duduk. Ya, kemudian datang apa? Datang cucunya. Cucunya langsung dicium. Ya, karena Rasulullah itu kebiasaannya kalau ada cucunya dicium. Ya. Ada orang Badui di situ. Dia bilang saya punya 10 anak dan saya tidak pernah cium. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, apa itu? Man la yarham man fil ardi la yarhamhu man fis sama. Barang siapa yang tidak menyayangi yang ada di dunia, maka Allah yang di langit tidak akan menyayangi dia. Ya. Makanya disunnahkan itu cium anak-anak supaya itu juga memberikan energi positif kepada mereka. Oh, saya disayang ini. Oh, saya ternyata orang tua saya perhatian sama saya, kan begitu. Hanya mereka betah di rumah. Ya. Nah, ini ikhwati fillah sallallahu alaihi wasallam, itu baru namanya rumahku surgaku. Ini gambaran-gambaran surga kita hadirkan di dunia, di rumah kita, sehingga rumah kita menjadi surga bagi keluarga kita. Ya. Ini kemarin ada kasus ya. Saya tidak tahu siapa orangnya karena saya tidak ada di pondok. Ada orang yang datang ke pondok. Ya, masih masa corona. Datang ke pondok tanya, istri saya ada di sini. Loh. Datang cari Ustaz Muhammadin, pimpinan pondok, ditanya, istri saya ada di sini. Loh, enggak ada. Memang kenapa? Istrinya katanya dibawa lari orang. Ya, teman apa? Teman main game. Teman main gamenya. Dibawa lari, kok bisa itu? Orang yang tidak kenal bawa lari dia. Kok suaminya yang selama ini sama-sama dia, ya, yang bersiap dinikahi kok ditinggalkan? Kalau istilahnya apa? Istilahnya Ustaz Syafiq itu apa? Gelas itu kalau dia kosong dia minta untuk diisi. Ya, kalau suaminya tidak bisa isi maka orang lain yang isi. Ya, suaminya tidak bisa bahagiakan, orang lain yang bahagiakan. Makanya dia rela lari tinggalkan suaminya dan anaknya. Ya, ini ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam ya. Sedikit kita singgung tentang apa? Tentang keluarga. Ya, hadirkan surga di rumah. Ya. Sehingga keluarga kita betah tinggal di rumah. Ya, tentu saja surga di sini adalah hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran surga. Ya. Sampai perkataan-perkataan tidak ada, apalagi perkataan-perkataan yang haram. Tidak ada di surga. Ya. Fiha ainun jariyah. Ya. Di dalam surga ada ainun, mata air. Ain di sini disebutkan dalam bentuk nakirah, yang artinya dia umum. Ya, karena mata air di surga itu bukan cuma satu, ada banyak. Ya. Dan semuanya terwakili. Ya. Ini namanya ismul jins, ya, ismul jins, ya. Nama jenis, ya. Ai fiha al-uyunul jariyah allati yufajjirunaha wa yusarrifunaha kaifa sya'u an aradu. Ya. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir, mata-mata air yang mengalir, yang mereka terserah mau apakan, mau kasih bagaimana modelnya itu, air itu, mengalirnya air itu. Ya. Mau diperlakukan bagaimana saja, perlakukan bagaimana saja. Ya. Ini juga rumah kalau tidak ada airnya kan jadi neraka juga itu ya. Ya, maka rumah itu harus tercukupi airnya. Iya kan? Nah, ini kalau mau hadirkan surga di dalam rumah, ya, cari tempat yang, kalau mau bikin rumah cari tempat yang lancar airnya, kan begitu. Nah, kalau kayak di Parepare itu yang di atas gunung tidak lancar airnya. Biar bagus rumahnya. Ya, kalau mau buang air tidak bisa dipakai, tidak dipakai cebok kan. Tidak bisa juga jadi surga itu. Jadi bukan cuma bagus, ya. Surga itu indah di luarnya, lebih-lebih di dalamnya.
Ya, rumah juga begitu. Ya. Ya, tidak perlu terlalu indah, tapi yang ada di dalamnya, ruhnya rumah itu indah, orang senang di dalam. Ya, maka itu menjadi apa? Rumah yang apa namanya? Menjadi miniatur surga di dunia. Fiha sururun marfu'ah. Ya, di dalamnya ada tempat-tempat duduk yang tinggi. Ya. Wa bima 'alaiha minal firashil layyinil wati'ah. Dan di tempat-tempat itu, ya tempat-tempat duduk itu ada apa? Kasur-kasur yang sangat empuk. Ya, kasur-kasur yang sangat empuk. Ya, tentu saja empuknya kita di dunia tidak sama dengan empuknya di akhirat. Wa akwabu mawdu'ah, ay awanin mumtali'atun min anwa'il ashribah alladhidhah qad wudi'at baina aydihim wa u'iddat lahum wa sarat tahta talabihim wa ikhtiyarihim yatufu biha 'alaihim alwildanul mukhalladun. Ya, di surga itu ya, gelas-gelasnya, minuman-minum kayak begini, itu sudah tersedia di situ. Kemanapun kita pergi ada tersedia. Ya. Ada tersedia di situ. Dan isinya sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, saya mau minum sari kurma, ada di situ. Ya, sesuai yang kita inginkan. Mau minum arak, mau minum susu, mau minum madu, ada. Dan minuman apapun, bukan cuma itu, apapun yang kita inginkan ada di situ. Ya, sudah tersedia. Dan di situ ada apa? Wildanun mukhalladun, ada anak-anak kecil yang mukhalladun, yang kekal. Ada anak-anak kecil yang apa? Seperti mutiara modelnya. Ya, sangat apa namanya? Sangat suka orang lihat. Anak-anak kecil itu kalau dilihat menyenangkan. Anak-anak kecil itu apa? Ya, membantu ahli surga. Apa yang dia kehendaki didatangkan. Ya, ini disebut anak-anak kecil. Kenapa anak-anak kecil? Karena kalau kita lihat anak-anak kecil itu apa? Bahagia kan? Enak rasanya lihat anak-anak kecil itu. Ya. Ada yang belum pernah punya anak kecil? Istri aja tidak punya. Nah. Ya, jadi sesuai dengan permintaan mereka. Isi gelas-gelas itu sesuai dengan permintaan mereka. Ya, keinginan mereka ada isinya di situ. Pokoknya ingin saja sudah seperti itu modelnya. Wa zarabiyyu mabthutha. Ya, dan permadani yang terhampar, tersusun rapi. Ya. Mamlu'atun biha majalisihim min kulli janib. Ya, tempat duduknya dipenuhi apa? Permadani. Dan permadani itu tersusun sendiri. Ya. Tidak perlu kita capek-capek susun, tidak, tersusun sendiri dia. Kita mau modelnya bagaimana? Mau saja sudah seperti itu. Ya, langsung terwujud. Ya, enak sekali. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat penciptaan al-ibil? Ya, bagaimana ibil itu diciptakan? Ibil itu apa? Onta. Wa ila samai kaifa rufi'at? Tidakkah mereka melihat bagaimana langit itu ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Bagaimana gunung-gunung ditancapkan, ya, sehingga menjulang kokoh tinggi. Wa ilal ardi kaifa sutihat? Dan bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Ya, apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menciptakan ibil itu? Jadi onta ini binatang yang sangat apa? Sangat unik. Keunikannya onta itu banyak. Ya, keunikannya onta banyak sekali. Ya. Memang apa? Makhluk yang unik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa ditunggangi. Ya, bisa membawa beban yang sangat berat. Bisa dimakan dagingnya enak. Ya, walaupun saya tidak pernah makan. Ya, tapi orang bilang enak kan gitu. Ya. Kemudian apa? Ya. Banyak sekali ini Ustaz Firanda dalam tafsir Al-Ghasyiyah, antum silakan lihat di YouTube, itu banyak menyebutkan apa? Keutamaan onta, banyak sekali dan menakjubkan. Ya, menakjubkan. Ya, antaranya onta itu disebut apa? Safinatus Sahara.
Ya, safinah itu apa? Kapal laut ya. Safinah itu kapal laut. Tapi ini dikatakan kapal padang pasir. Ya, maksudnya apa? Dia bisa berjalan selama ya beberapa waktu yang lama tanpa makan dan tanpa minum. Ya. Karena punuknya itu ternyata di situ disimpan cadangan makanannya. Ya, kalau dia lapar, ya tinggal itu saja yang dibagi ke tubuhnya. Demikian pula leher yang panjang itu, ya, ternyata di dalamnya apa? Disimpan air minum. Jadi dia bisa tidak minum sampai 1 bulan, tidak makan sampai 1 bulan. Karena apa? Karena ada itu. Ya, disimpan. Ya. Banyak keunikannya. Di antara keunikannya apa? Antara keunikannya adalah kencingnya itu adalah obat. Ya, seperti apa? Seperti kasus hadis yang masyhur ya, sangat masyhur, satu kabilah yang terkena penyakit tertentu, kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Pergilah ke fulan, ada penjaga ontaknya Nabi di sana, ya, dan disuruh minum susu dengan apa? Kencingnya." Ya, jadi susu itu ada beberapa caranya orang minum ya. Ada yang dicampur, ada yang susunya dulu diminum baru kencingnya. Ya. Ada yang 1 gelas susu kemudian dikasih 3 sendok. Bermacam-macam caranya. Ya. Dan itu obat. Ya. Kata Ustadz Firanda, bisa juga untuk bikin pirang rambut. Kencing onta. Ya. 6. Dan banyak sekali. Ya, termasuk diantaranya apa? Onta itu ingatannya kuat. Ya, ingatannya kuat. Ya, Ustadz Firanda bercerita beliau pernah ketemu dengan penjaga onta ya, penjaga onta. Kemudian dia tanya, "Apa betul itu onta ingatannya kuat?" Dibilang, "Iya. Kami pernah kehilangan onta kalau bukan di Taif, di Tabuk. Itu sekitar ya 600 sampai 700 kilo. Sampai di mana itu kalau 700 kilo? Sampai di Mamuju ya? Atau lebih lagi? Makassar berapa kilo? 300 nih. Makassar sampai Mamuju, jauh betul itu. Ya. Dan ternyata ontaknya kembali sendiri. Ya, dia ingat itu. Orang saja susah itu kembali kalau ya baru sekali perjalanan, tidak tahu membaca lagi. Iya kan? Kemudian onta itu adalah hewan yang sangat setia. Nah, ini pernah kita sebutkan ketika tafsir surah Al-Adiyat. Ya, jadi Al-Adiyat itu sebagian ulama tafsir diantaranya Ibnu Abbas mengatakan itu kuda. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib dan ulama yang mengikutinya menyebut itu adalah onta. Ya, disebutkan kedua hewan ini sangat setia. Ya, kalau dibaiki setia sekali, sampai dibawa berperang sekalipun mereka rela. Ya, mereka kencang-kencang dan sebagainya. Ya, sangat setia. Ya, kalau dibaik-baiki. Tapi kalau dia kalau disakiti hatinya, dia pendendam. Ya, dia pendendam. Makanya terkadang didengarkan berita ada orang yang dibunuh sama ontanya. Ya. Ya. Ada kisah yang tersebar di di Saudi tentang seseorang yang pernah melakukan sesuatu yang membuat ontanya marah. Ya, ontanya marah, kemudian orangnya bilang, "Ini kayaknya marah." Dia tahu dari mukanya onta, "Oh, ini marah, ini onta ini. Pasti dicari saya nanti malam." Ya, akhirnya betul, ya. Jadi orangnya itu bikin tenda-tenda, kemudian ditaruh boneka-boneka di dalam dan diintip. Betul, ontanya datang dan diinjak-injak itu boneka yang di dalam itu. Dikira tuannya. Ya. Akhirnya setelah itu ontanya keluar dengan puas, ketemu sama orangnya itu. Ya, dan ontanya tiba-tiba kaget dan mati. Ya. Saking marahnya itu. Ya, jantungan ya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Nah, Al-Imam At-Tabari menyebutkan, kenapa Allah menyebutkan di sini onta setelah berbicara tentang surga. Ya. Jadi Imam Tabari menyebutkan korelasinya. Jadi disebutkan di sini fi jannatin aliyah, ya kan, surga itu sangat tinggi. Kemudian sururun marfu'ah, kursi-kursi yang atau tempat-tempat duduk yang sangat tinggi. Ya, tempat-tempat duduk yang sangat
tinggi. Kata Imam Tabari, kalau orang-orang dulu itu sulit memikirkan bagaimana kalau tinggi, bagaimana bisa diduduki, ya kan? Kalau sekarang kan gampang, ada pesawat terbang, ada ini gampang tuh orang. Oh iya, gampang. Tapi orang-orang dulu yang teknologi belum ada pada saat itu, mereka akan berpikir kalau surur marfu, tempat-tempat duduk yang tinggi nyaman betul, dari atas bisa dilihat segalanya, keindahan bisa dilihat. Bagaimana caranya bisa naik? Ya, mau pakai tangga yang tinggi capek dong kan gitu. Ya. Maka Allah menyebut apa? Ya, unta. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana itu unta? Kalau mau dinaiki bagaimana? Tunduk dulu kan? Tunduk dulu. Kalau kuda bagaimana? Enggak, kuda lompat gitu. Ya. Jadi ini perumpamaan bagi mereka, gambaran bagi mereka. Coba lihat. Tunduk dulu. Unta saja yang sangar, yang besar, kalau mau diduduki tunduk dulu. Artinya apa? Kalau unta saja begitu, surga akan lebih mudah lagi. Ya, ini ikhwan. Ya, ini metode Al-Quran. Ya. Jam berapa Mas Isya? Setengah jam? Setengah 8. Sahih? Ya, ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah yang sangat besar pada diri unta. Wa ila samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bagaimana langit itu ditinggikan? Ya. Loh. Sudah masuk ini. Hah? Kalau di aplikasi. Kalau yang bukan aplikasi sama ya? Iya, kayaknya memang waktu salat sekarang lebih cepat ya. Coba siapa ahlul masjid ini? Pastikan dulu. Ini kalau kita teruskan panjang. Tidak bisa kurang itu, Pak. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Yaqulu ta'ala hathan lil ladzina la yusaddiquna ar-rasul wa li ghairihim minan nas ya an yatafakkaru fi makhluqatillahi ad-dallati ala tauhidih. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang tidak mau mempercayai Rasulullah, ya, dan tidak mau mempercayai manusia-manusia selain Rasulullah, agar mereka berfikir tentang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan unta? Yanzuruna ila khalqiha al-badi' wa kaifa sakhkharaha Allahu lil ibadi ya wa dhulaliha limanafi'imul katsira allati yattarruna ilaiha. Ya. Ya. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menciptakan ya seekor unta itu ya yang sangat menakjubkan ya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan unta itu untuk manusia. Unta ini besar tinggi ya, manusia kecil pendek gitu ya. Tapi apa Allah menjinakkan unta itu untuk mereka dan menjadikan unta ini sebagai makhluk yang sangat banyak manfaatnya, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Wa ilal jib mana tadi? Sampai di taib. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini ada yang tidak disebut ya. Taib. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit tanpa tiang. Ya, dan langit ini adalah makhluk Allah yang sangat menakjubkan. Sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana ujungnya langit.
Ya, tidak ada yang tahu di mana ujungnya langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i banainaha biaidin wa inna lamusiun." Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya, demi langit yang kami ciptakan dengan kekuatan tangan kami. Ya. Bi ghairi amudin tarawunaha atau bi ghairi amadin tarawunaha. Tanpa apa? Tanpa Allah menciptakan langit itu tanpa memiliki apa? Tiang-tiang. Tidak ada tiang yang kalian lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha." Ya, apakah kalian wahai manusia ya adalah makhluk yang lebih besar, lebih agung daripada langit yang Allah bangun? Ya, apakah kalian lebih agung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau langit yang lebih agung yang Allah bangun? Allah Subhanahu wa taala firman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Penciptaan langit dan bumi itu lebih agung, ya, lebih utama, lebih besar daripada penciptaan manusia dan daripada penciptaan manusia. Langit luar biasa, tidak punya tiang tapi tidak runtuh. Baik. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan Allah menancapkannya, ya, mengokohkannya di dunia bihayatin bahirah, ya, dengan bentuk yang menjulang, yang mempesona. Hasala biha istiqrarul ardi wa thabatuha 'anil ittirab. Yang dengan gunung-gunung yang ditancapkan oleh Allah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jibala autada, ya, dan Allah dan apa? Dan gunung-gunung sebagai autada, sebagai pasak. Ya. Sehingga apa? Sehingga bumi itu tidak goyang. Ya, dengan adanya gunung-gunung sehingga bumi tidak goyang. Ya, sebagai pasak. Ya. Hasal biha istiqrarul ard, dengan adanya bumi sehingga bumi itu tidak goncang, ya, bumi itu jadi tenang. Ya. Wa auda Allahu fiha minal manafi'i ma auda. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan manfaat-manfaat yang sangat banyak bagi manusia pada gunung-gunung tersebut. Baik, sampai di sini saja. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah an yazidna ilman nafi'an wa naktatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.